Halo semua, ketemu lagi di sesi pembelajaran visual programming. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang evaluating solution atau mengevaluasi solusi. Ada dua pertanyaan yang akan kita coba jawab melalui sesi ini. Yang pertama adalah kenapa sih kita perlu mengevaluasi solusi yang sudah kita hasilkan? Dan yang kedua, bagaimana cara melakukan evaluasi terhadap solusi yang sudah kita hasilkan? Mari kita mulai. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa sih kita perlu melakukan evaluasi terhadap solusi yang sudah kita kembangkan? Kita akan gunakan beberapa case studies. Pada setiap case studies ini, kita akan melihat bahwa ternyata solusi yang sudah dihasilkan atau yang diusulkan tidak efektif. Untuk case yang pertama adalah NASA Mars Climate Orbiter. Jadi ini adalah satelit yang diluncurkan oleh NASA ke Mars, tujuannya untuk merecord data climate di planet keempat tersebut. Pada software yang digunakan atau yang diinstal ke dalam orbiter ini, ada dua macam metrik. Ada metrik yang international dan ada yang imperial. Untuk yang international misalnya meter, kilogram, dan teman-teman. Sementara untuk yang imperial misalnya pound, kemudian inci, dan lain-lain. Nah, ini kan antara kedua macam metrik ini kan bisa di-convert sebenarnya ya. Nah, masalahnya adalah di dalam si orbiter ini, si software-nya, itu ada sebagian dari solusinya atau software-nya yang menggunakan imperial, dan ada sebagian lainnya menggunakan international metric. Tapi, ketika melakukan exchange data, itu tidak dilakukan konversi. Bayangkan misalnya si orbiter ini punya sensor ya, yang mengukur sebuah jarak gitu ya. Oh ini 100.000 kilometer lagi nih misalnya. Ternyata ketika di exchange datanya ke bagian software yang lain, yang menggunakan imperial metric, itu nggak di-convert. Akibatnya apa? Ya salah. Nah, dampak yang severe adalah si orbiter ini kemudian tidak bisa dikendalikan dan ya hilang begitu saja. Diduga orbiter ini masuk ke atmosfernya Mars dan ketarik ya, dan diduga crash ke dalam planet Mars ya. Ya sayang aja sih orbiternya nggak bisa dipakai. Case berikutnya adalah Boeing 737 MAX. Mungkin teman-teman pernah dengar case-nya ya. Jadi ada beberapa penerbangan yang menggunakan Boeing 737 MAX ini crash. Salah satu penerbangannya ada di Indonesia. Waktu itu dari Jakarta menuju ke sebuah kota di Sumatera dan crash di Selat Sunda. Nah, usut punya usut ternyata ada defect atau fault di software yang digunakan oleh pesawat 737 MAX ini. Nah, kita akan sedikit mengulik ya berkaitan dengan case ini. Jadi, Boeing 737 MAX ini adalah seri baru. Nah, di seri baru ini, mereka memperbesar capacity dari engine-nya. Jadi, engine-nya lebih powerful. Dampak positifnya adalah bahan bakar lebih hemat karena lebih cepat nyampe gitu ya. Nah, efek negatif dari memperbesar capacity engine ini adalah pada saat si pesawat itu take off atau akan terbang gitu ya, itu kan muncung dari pesawat itu akan naik ya, atau nose-nya itu akan up ya, nose up. Nah, karena engine-nya terlalu powerful, dampaknya adalah nose-nya ini terlalu tinggi. Bahkan melebihi normal atau safety apa ya, safety range kira-kira seperti itu. Nah, kalau terlalu tinggi nose-nya, bisa jadi si pesawat ini akan ketarik oleh gravitasi bumi. Jadi kalah daya dorongnya dengan gaya tarik bumi. Nah, kalau ketarik sama gravity ya dia akan crash juga. Nah, kondisi seperti itu disebut dengan stall ya. Jadi ketika si nose-nya ini terlalu tinggi dan apa namanya daya dorong pesawat ini lebih rendah daripada gravity dari bumi. Jadi dia stall dan bisa crash. Nah, Boeing 737 kemudian diinstal dengan sebuah software yang disebut dengan MCAS atau Maneuvering Characteristic Augmentation System. Nah, software ini ditujukan untuk melakukan nose down. Jadi ketika nose-nya terlalu tinggi, nose dari pesawat itu terlalu tinggi, si sistemnya akan otomatis melakukan nose down. Jadi dia akan push down supaya nose-nya itu berada pada range normal. Nah, seperti teman-teman ketahui juga barangkali ya, pesawat itu kan punya altitude target ya, jadi punya ketinggian tertentu
ketinggian operasional tertentu. Nah, untuk bisa meraih ke ketinggian itu, kan si pesawat ini harus nose up ya, nose up sedikit-sedikit gitu ya, nose up, sampai ketinggiannya sesuai dengan yang semestinya ya, sesuai dengan arahan ATC juga. Nah, persoalannya adalah karena nose up itu dianggap oleh si software ini adalah kondisi yang berbahaya. Jadi si software ini secara aktif melakukan nose down. Jadi ketika si pilot itu melakukan nose up, si software justru malah melakukan nose down. Nah, kalau nose down terus lama-lama kan dia crash ya. Nah, itu yang terjadi dengan apa namanya, berbagai penerbangan yang menggunakan 737 MAX. Dampaknya apa ya? Severe ya. Terjadi korban jiwa karena pesawat itu tidak bisa dikendalikan oleh pilot ya, yang sudah berupaya, tetap aja crash. Nah, jadi ini contoh yang severe dan kita tidak berharap ini terjadi lagi ya di masa depan. Untuk case yang ketiga adalah faktorial. Nah, faktorial ini case-nya simple banget ya, teman-teman. Mungkin pernah lihat ya solusi ini. Jadi, di sini ada sebuah fault, di mana fault-nya adalah instead of melakukan perkalian, di sini melakukan penjumlahan. Nah, misalnya kita memfaktorialkan 4. Misalnya 4 faktorial adalah 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Kira-kira seperti itu. Jadi, harusnya operasinya adalah operasi perkalian. Di sini ada sebuah bug, di mana instead of perkalian dia menggunakan penjumlahan. Dampaknya apa? Ya, dampaknya hasilnya salah. Nah, persoalannya adalah, yang bikin challenging adalah pada saat kita menggunakan 3 faktorial. 3 faktorial itu kan 3 dikali 2 dikali 1, which is itu adalah 6. Tapi kalau kita menggunakan penjumlahan, 3 ditambah 2 ditambah 1, itu hasilnya juga 6. Jadi ketika kita tes dengan 3 faktorial, ini survive. Tapi ketika kita mengecek atau mencoba dengan 4 faktorial, 5 faktorial, baru kelihatan defect-nya di mana atau cacat dari solusi ini di mana. Nah, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari ketiga case study sebarusan? Tidak ada solusi yang sempurna, ada aja kekurangannya, ada aja bug-nya. Nah, teman-teman, kita lihat tadi ya, bahkan sekelas NASA, sekelas Boeing, itu melakukan kesalahan juga. Nah, kita juga sebagai developer atau sebagai programmer, ya mungkin melakukan kesalahan. Yang penting apa? Yang penting adalah kita mengupayakan untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Caranya bagaimana? Nah, nanti kita akan bahas. Anyway, pada case-case barusan, itu sebenarnya ada area atau ada titik dari software atau dari solusi yang salah atau ada fault di sana, atau yang lebih dikenal dengan bug. Nah, bug ini ketika dieksekusi, itu bisa saja berdampak sangat parah ya terhadap luaran atau output. Bayangin tadi NASA misalnya, itu hanya gara-gara nggak nge-convert nilai dari suatu metrik ke metrik yang lain. Dari metrik internasional ke imperial. Sangat sederhana, tapi impact-nya apa? Ya, impact-nya si orbiter hilang, tidak bisa dikendalikan. Sayangnya, kadang ada saja fault yang punya dampak severe atau dampaknya ini sangat fatal, bahkan sampai bisa mengancam jiwa. Contohnya tadi yang Boeing ya, Boeing 737 MAX tadi. Nah, kita sebagai programmer tentu kita harus mengupayakan untuk menekan sesedikit mungkin atau bahkan menghilangkan sama sekali fault yang ada di solusi yang kita kembangkan. Nah, gimana caranya? Salah satunya adalah dengan testing atau dengan pengujian. Oke, kita move on ke testing nih. Testing merupakan sebuah cara untuk membandingkan antara reality atau kenyataan dengan harapan. Kalau reality dan harapan tidak sama, ya berarti ada yang salah dong. Kalau reality sama dengan harapan, ya berarti semuanya baik-baik saja. Sesimpel itu konsepnya. Dengan melakukan testing atau pengujian, kita akan bisa mendeteksi keberadaan failure atau terjadinya kesalahan. Oh, ini salah nih, harusnya kan outputnya segini. Nah, kalau outputnya nggak segini, berarti salah dong. Nah, jadi kita bisa kemudian tracking code kita atau tracking solution kita di mana titik yang mungkin menyebabkan hal itu terjadi. Sebagai contoh di sini, misalnya nih ada seorang cowok gitu ya, dia pengen cari pasangan gitu ya, atau cari pacar. Nah, yang dia lakukan adalah nge-gym ya, supaya membentuk bodinya, supaya bagus gitu ya. Nah, dia berharap dengan dia nge-gym, bodinya bagus, akan banyak lawan jenis yang tertarik. Nah, namun kenyataannya
justru yang tertarik adalah sesama jenis. Nah, ini kan sebenarnya perbedaan antara ekspektasi dan reality. Jadi, kalau dites, nah ini tidak sesuai. Artinya apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, atau kebaliknya, kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan. Untuk proses testing secara umum bisa digambarkan sebagai berikut ya, atau bisa diilustrasikan sebagai berikut. Kita punya ekspektasi, kita punya reality, lalu kita bandingkan sama apa enggak. Kalau sama berarti testingnya pass atau sesuai. Sebaliknya jika tidak sesuai kita say itu fail. Artinya ada proses yang salah. Pada contoh ini misalnya, oh ternyata karena saya nge-gym tapi bukannya lawan jenis yang tertarik, maka saya harus melakukan cara yang lain. Mungkin saya harus menjadi orang yang lebih baik, misalnya menjadi orang yang lebih perhatian, atau jadi orang yang lebih pintar, lebih sukses, dan lain sebagainya, tapi tidak dengan nge-gym. Ini pada contohnya aja ya, teman-teman. Oke, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari sesi kali ini? Setidaknya ada dua hal ya, teman-teman. Yang pertama adalah solusi yang kita kembangkan mungkin faulty, atau di dalamnya ada bugs-nya. Nah, bugs ini tentu harus kita keluarkan ya, harus kita hilangkan. Nah, sebelum menghilangkan, tentu kita harus mendeteksi terlebih dahulu. Kenapa perlu dideteksi? Ya, kalau nggak dideteksi ya kita nggak bisa meremove bug-nya. Kita nggak tahu di mana titik bug-nya. Nah, kenapa bug ini harus di-remove? Ya, bug ini kalau nggak di-remove, bisa saja terjadi failure. Atau ketika dipakai, solusinya itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, kalau tidak sesuai dengan harapan, kadang-kadang dampaknya itu bisa severe, bisa parah, atau bisa fatal. Nah, kita nggak mau seperti itu. Maka kita harus berupaya untuk menekan keberadaan bugs. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi keberadaan bugs atau failure-nya itu dengan melakukan testing. Nah, teman-teman sebaiknya melakukan testing pada setiap solusi yang teman-teman hasilkan. Coba beberapa cases untuk memastikan bahwa, oh, solusi saya sudah benar, sudah efektif. Nah, karena mata kuliah ini tidak berkaitan dengan testing sebenarnya, jadi kita tidak membahas testing lebih jauh. Kira-kira demikian untuk sesi kali ini, semoga mencerahkan dan sampai ketemu di sesi-sesi pembelajaran lainnya. Thank you, ciao.